SIM God gak berhenti-berhenti ngeluarin inner monitor baru. EV200 aja belum selesai hype-nya. Mereka sudah ngeluarin EM6L atau yang diberi nama dengan Phoenix. Kalau di luaran sana sih reviewnya positif-positif ya. Tapi apa memang seperti itu? Dan segitunya? Biar kapan yang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang channel Sound Dikiti bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio baik itu portable ataupun desktop audio. Kali ini kita kedatangan barang lagi dari brand SIM God. SIM God baru saya kenal secara mendalam sejak EV100, EV200, IA500 itu pretty nice line up dari SIM God dan itu cukup membekas di benak saya. Begitupun dengan inner monitor satu ini, ya mungkin juga membekas atau tidak ya, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Inner monitor satu ini adalah line up dari SIM God yang menggunakan hybrid configuration, 1 dynamic driver dan 4 balance armatur, jadi total 5 driver per side-nya. Itu driver yang jumlahnya cukup banyak. Mengingat biasanya SIM God bermain di dynamic driver, single dynamic driver, kali ini mereka bermain di hybrid configuration. Dengan kabel yang tentu saja sudah detachable dual pin OFC SPC. Dan dipasarkan di angka yang cukup affordable yaitu 1,6 sampai 1,7 jutaan saja untuk inner monitor satu ini, di mana ini lebih murah daripada brand sebelah yang menggunakan konfigurasi yang mirip yaitu 5 driver 1DD4BA. Dan kita mau thanks berat untuk SIM God yang menjadi sponsor video review kali ini. Untuk link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Untuk packagingnya sendiri pernah kita bahas pada video terpisah, kalian bisa cek aja di link di atas, itu ada unboxing lengkapnya dari baru. Dimana ini mengingatkan saya juga pada unboxing dari IA500. Untuk kelengkapannya sendiri dari EM6L ini cukup esensial dan airtipsnya agak sedikit pelit menurut saya. Selain itu eksekusi packagingnya cukupan aja dan kami berikan skor B+ untuk inner monitor satu ini. Secara kelengkapan memang esensial aja, sensasi unboxingnya yang menurut saya menarik. Selanjutnya kita bahas build quality dari inner monitor satu ini. Oke, untuk build quality dari inner monitor satu ini dia berbahan resin berwarna hitam, di mana housingnya ini cukup pekat ya, berwarna hitam yang cukup pekat. Sebenarnya masih bisa terlihat sedikit di dalamnya kalau dikenakan cahaya, tapi masih tergolong cukup pekat untuk inner monitor satu ini. Ada tulisan EM6L dan marking serta tulisan Phoenix di bagian dalam housingnya seperti ini. Untuk bagian nozzle-nya ini berbeda dari bahan housing-nya, yaitu nozzle-nya ini berbahan metal. Kalian bisa lihat di sini metal silver seperti ini dengan ukuran mungkin sekitar 5 mm ke atas dan sudah ada filter mesh-nya. Tapi sangat disayangkan dia tidak ada lips-nya untuk nozzle-nya seperti ini. Dan cukup panjang nozzle-nya dari inner monitor satu ini, walaupun tidak panjang yang panjang-panjang banget sih sebenarnya. Sedangkan untuk bagian faceplate-nya ini dia memiliki faceplate yang cukup unik, simple. Ada logo dari SIM God dan logo dari Phoenix ini. Berbahan metal kalau kita bisa lihat di sini. Jadi beda dengan housingnya. Housingnya ini kan resin, kalau faceplate-nya ini metal dan ada satu fan hole besar di bagian bawah dari faceplate-nya seperti ini. Desainnya ini minimalis dan clean look banget, berwarna hitam yang misterius seperti ini. Untuk kabelnya sendiri sudah detachable 0,78 mm, dual pin, tentu saja SPC OFC. Nice di sini. Untuk kabelnya sendiri berwarna hitam dan gold. Di sini kalian bisa lihat ada aksen-aksen gold dan hitam seperti ini. Single wire masing-masing di dalam satu wire seperti ini. Oh iya, di sini juga sudah ada air hook yang preform ya, jadi tidak usah kalian bingung. Dan bagian bawahnya di sini ada chin slider dan splitter. Chin slidernya berwarna gold, berwarna senada dengan warna kabelnya, dan splitternya berwarna hitam senada juga dengan kabelnya. Di bagian bawah seperti ini, dua braid yang twisted, yang rapi juga, pretty nice, cukup tebal dan cukup lentur untuk kabelnya dengan jack 3,5 mm straight plug, gold plated, bahannya juga metal untuk jacknya. Di harganya kami berikan skor B+ untuk build quality-nya. Untuk desainnya ya oke, cukup cakep dan minimalis dengan build yang menurut saya pretty nice. Untuk fitting dari inner monitor satu ini, housing-nya ini bisa dikategorikan housing yang sedang mengarah ke besar dan tidak ada fin juga, cukup ergonomis juga untuk housing-nya. Namun cukup tebal di sini karena untuk mengakomodir dari dynamic driver dan juga balance armaturnya, total ada 4 balance armatur dan 1 dynamic driver. Housingnya pun tidak terkesan berat sama sekali dan kabelnya pun juga tidak mengganggu saat dipakai. Untuk pemakainya sendiri adalah over ear seperti ini, regular to deep fit seperti ini.
Dan disclaimer di sini kita tidak menggunakan AirTips bawaan karena AirTips bawaannya yang sebelah kiri saat dipakai itu kurang seal ya. Jadi di sini kita menggunakan AirTips SpinFit W1 yang size-nya S. Jadi di sini bukan AirTips bawaan tapi AirTips dari SpinFit. Jadi kita reviewnya di sini menggunakan SpinFit W1 ya namanya, yang small. Jadi ya SpinFit yang terbaru lah intinya. Dan untuk kekedapan dan gripnya cukupan aja menurut saya. Digoyang-goyang gini pun cukup aman walaupun tidak tergolong cukup snack yang safe banget gitu, enggak sih. Tapi so far sih nyaman-nyaman aja untuk pemakaiannya dan saya tidak ada masalah untuk pemakaian jangka waktu yang sangat panjang dan tidak terkesan terlalu panas juga untuk pemakaiannya. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk fitting dari in-ear monitor satu ini. Selanjutnya kita bahas sound quality dari in-ear monitor satu ini. In-ear monitor satu ini memiliki arah suara yang agak mild V sedikit, ya memang cukup balance suaranya. Main di bagian sub bass dan presence regionnya. Dan in-ear monitor satu ini agak sedikit berat untuk di drive, tapi smartphone sebenarnya bisa, tapi kalian harus membesarkan volumenya. Tapi saya lebih sarankan kalau menggunakan dongle, DAP ataupun desktop amplifier untuk in-ear monitor satu ini. Dan kalau kalian mau tahu preferensi suara yang saya suka itu apa, yang saya suka itu neutral, warm, dimana semua spektrumnya jelas, balance, dan juga mid-nya itu lush dan juga neutral. Oke, kita akan bahas ini menggunakan SpinFit W1 yang ukuran S ya seperti ini, jadi bukan AirTips bawaan ya. Jadi itu mungkin sedikit banyak akan mempengaruhi impresi suaranya, sedikit banyak ya. Oke, kita lanjut aja. Untuk bagian bassnya sendiri cukup fun, tapi tidak sampai yang besar banget untuk bagian bassnya, dimana decay-nya ini masih terkesan cukup neutral khas dynamic driver dan sedikit smooth menurut saya. Impact-nya cukup dengan punch yang tidak super dalam banget. Rumble-nya bagus di sini tapi tidak sampai yang super besar banget juga enggak. Bassnya ini tergolong cukup gesit untuk kelas single dynamic driver. Cukup bersih tapi agak smooth aja teksturnya. Secara kuantitas sih ada unsur fun-nya tapi bukan ranah yang bass head atau yang super berotot banget untuk bagian bassnya. Namun kualitasnya ini cukup oke, bersih, speed-nya lumayan. Untuk selera saya sih overall masuklah in-ear monitor satu ini. Untuk bagian mid-nya posisinya ini sedikit banget mundur dan terkesan cukup tebal. Jadi sedikit mundur ya. Jadi bukan yang mundur-mundur banget, sedikit aja mundurnya. Male vokalnya ini bodinya cukup tebal dengan dinamika yang oke banget. Artikulasinya jelas, emosinya juga terjaga dengan sangat baik. Cukup smooth, luas, dan asik overall untuk mid-nya. Female-nya ini cukup lush dan terkontrol banget. Dengan artikulasi yang jelas namun tidak super dinamis banget, jadi tidak terlalu lepas suaranya gimana-gimana gitu. Tapi dalam konteks yang smooth dan nyantai aja suaranya. Untuk shouting-nya sih masih cukup aman di lagu Norah Jones di in-ear monitor satu ini. Selain itu presentasi instrumennya cukup ngalun dan rapi menurut saya di EM6L. Dan dengan piano cukup neutral, gitarnya pun cukup on point lah, walaupun memang agak sedikit di smoothing semuanya. Treble-nya ini agak smooth sounding, jadi bukan yang mendem banget, dark banget gitu, enggak, tapi agak smooth aja dengan kesan string cukup pas tapi terkontrol di sini. Dimana kesannya ini agak sedikit mundur dengan decay yang cukup cepat untuk bagian treble-nya. Jadi bisa dinikmatin tanpa kesan fatigue sama sekali, namun agak sedikit kurang extend dikit menurut saya. Selain itu sibilance-nya nyerempet-nyerempet dikit sih di in-ear monitor satu ini. Dan secara keseluruhan EM6L ini kami berikan skor solid A. Dan untuk tonalnya ya, dan ini salah satu in-ear monitor all-rounder dan smooth sounding yang the best di price range-nya. Selain kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini, presentasi dari in-ear monitor satu ini adalah presentasi yang all-rounder dan sedikit smooth suaranya. Untuk timbernya sendiri menurut saya in-ear monitor ini tidak ada masalah yang berarti pretty nice everything, tapi kalau mau saya nitpicking, balance armatur dan juga dynamic drivernya itu ada sedikit perbedaan transient yang noticeable lah menurut saya. Tapi apakah mengganggu? Tentu saja tidak. Untuk soundstage-nya dari EM6L ini dia memiliki soundstage yang cukup lebar, ya cukup oke. Tapi kesan depth-nya ini kurang menurut saya dan tidak terlalu tinggi-tinggi banget. Ya cukupan lah tingginya. Jadi simply ya soundstage yang 2D yang cukup oke lah. Tapi bukan yang 3D yang sangat disayangkan di situ. Di sini saya mendengarkan lagu The Greatest Showman kurang terasa, depth-nya itu kurang sih. Untuk detailnya ya menurut saya oke-oke aja sih, tapi bukan detail monster banget untuk in-ear monitor satu ini. Untuk clarity-nya menurut saya so-so aja, agak sedikit kurang tegas suaranya di in-ear monitor satu ini.
Separasi imaging dan positioning, separasinya ini so-so aja. Untuk kelas 5 driver harusnya bisa lebih baik. Lalu kalau untuk imagingnya terkesan agak flat, jadi kurang layering dengan positioning yang tidak terlalu presisi untuk in-ear monitor satu ini. Dan secara umum kami berikan skor B aja untuk teknikalitas dari in-ear monitor satu ini. Untuk teknis memang in-ear monitor satu ini bukan yang terdewa di kelas harganya, tapi kalau untuk tonal, one of the best. Selain kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons dari in-ear monitor satu ini adalah in-ear monitor yang tidak terlalu teknikal menurut saya. Untuk pro-nya sendiri ini adalah in-ear monitor yang bisa dikategorikan all-rounder, asik banget tonalnya, dan salah satu the best in the price range untuk tonalitasnya. Untuk value for money dari in-ear monitor satu ini kami masukkan pada kategori must buy dan kami berikan skor A solid untuk M6L ini. Oke, selanjutnya kita akan bandingkan M6L ini dibandingkan dengan kakaknya yaitu EA500 yang sudah dirilis duluan kan. Jadi ini adiknya, kalau EA500 itu kakaknya. Bagaimana perbedaannya? Single dynamic driver versus 5 driver. Oke, di sini kita akan bandingkan dua in-ear monitor ini. Di sini ada EA500 yang berwarna silver ini, yang agak hitam-hitam ini EM6L. Di sini dia menggunakan 5 driver hybrid. Di sini 1 dynamic driver only di EA500. Jangan underestimate single dynamic driver karena belum tentu kalah ya. Tapi kalau misalnya kita bilang yang super high end banget, saya agak underestimate sih. Tapi kalau yang memang rana-rana 1, 2 jutaan, 3 jutaan, single dynamic driver masih cukup proper banget untuk menghandle yang bagus ya, untuk menghandle harga tersebut. Ya, tapi kita lanjut aja. Dari suara sendiri EA500 ini lebih engaging, lebih lively dengan dinamika yang lebih tinggi menurut saya. Sedangkan di EM6L ini terasa lebih smooth dan tebal suaranya, jadi lebih enjoyable banget di EM6L ini. Bagian bassnya sendiri lebih clear dan bersih di EA500, lebih smooth dan panjang decay-nya dikit di EM6L ini dan sedikit mundur juga kesannya. Mid sendiri lebih maju dan tebal di EM6L, sedangkan di EA500 ini lebih mundur, tipis namun lebih clear menurut saya. Untuk bagian treble-nya di EM6L ini lebih smooth dan sedikit kurang lepas aja suaranya. Sedangkan di EA500 ini treble-nya lebih clear, tegas, tapi tetap terkontrol ya. Dua-dua ini tetap terkontrol sih. Untuk teknisi soundstage, imaging, separasi pegang di EA500, sedangkan timbre saya pegang di EM6L. Dan juga tonalnya saya overall pegang di EM6L. Kalau kalian cari teknis, ini masih cukup proper menurut saya. Dan ini suaranya memang lebih V-shape sih, lebih engaging aja. Kalau di sini memang lebih nyantai, lebih smooth, asik ngalun sambil dengerin atau ngopi, itu enak sih, dengerin lagu-lagu yang santai. Kesimpulan, EM6L ini adalah implementasi 5 driver yang menurut saya murah dan oke banget. SIM God akhir-akhir ini memang semua line up-nya ini memenuhi ekspektasi saya. Gak ada yang sampai burik banget gitu, gak ada. Semuanya good and very very good. Good job SIM God. Mungkin sekian dulu untuk sharing saya mengenai M6L ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @SoundDignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar M6L ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari SoundDignity, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.